wabarakatuh. How are you? I am fine, thank you. Oke, hari ini kita bakal belajar mengenai tema 8. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, oke, sebelum kita mulai, mari kita nyanyi terlebih dahulu. Oke, ikutin Bu Bila nyanyi. 1, 2, 3. Halo teacher, good morning, welcome to in my home for study. Oke, gak boleh patah semangat. Intinya harus tetap semangat. Walaupun kita nggak sekolah, harus tetap belajar. Tapi Bu bilang nggak bosen-bosen buat ingetin yang pertama, jaga kebersihan. Gimana Bu caranya jaga kebersihan? Ketika kita dari luar, misal habis disuruh ibu beli jajan atau beli kue atau beli gula, sebelum masuk dalam rumah, yang pertama harus cuci tangan. Cuci tangannya nggak hanya pakai sabun, hanya pakai air, tapi pakai sabun ya. Cuci tangan. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, kemana-mana harus pakai masker ya. Maskernya sehari kalau bisa ganti. Misal hari ini pakai masker yang A, besok mau keluar lagi pakai masker yang B. Oke? Yang ketiga, jangan lupa berjemur. Kenapa Bu berjemur? Biar coronanya mati? Enggak, biar sistem imun tubuhnya itu bagus, ya, biar sehat. Nah, selain berjemur, harus makan makanan yang bergizi. Salah satunya harus makan sayur, ya. Kalau ada buah ya makan buah. Buahnya gak usah macem-macem. Ada pisang ya dimakan pisang, ada apel dimakan apel ya. Pokoknya setelah itu olahraga. Olahraganya apa Bu? Senam atau apa ya? Atau main sepeda. Nah, itu juga salah satu bentuk olahraga. Oke? Udah ya? Sekarang kita buka tema 8. Tema 8. Oke, dibuka bareng-bareng sama Bu Bila. Nah, tema 8 halaman 6. Yang ini anak ya. Tema 8 halaman 6 yang ini. Oke, perhatikan ya bagian atas. Semuanya dibuka terlebih dahulu tema 8-nya. Ya, halaman 6 bagian atas yang materi pembelajaran matematika. Sudah, pembelajaran satunya udah ya. Coba diperhatikan semuanya, ikuti Bu Bila. Disimak ya, Bu Bila sing membaca, kalian yang menyimak. Mengenal satuan baku untuk mengukur waktu. Satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan oleh internasional. Jadi semua di seluruh dunia ini menggunakan satuan tersebut. Nah, pernahkah kamu memperhatikan jam saat kamu melakukan kegiatan? Perhatikan jam-jam berikut. Nah, sebelumnya kita baca terlebih dahulu biar paham. Gambar yang pertama, yang ini, ya. Jarum pendek jam menunjukkan angka 5. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Waktu pada jam di samping dibaca pukul 5. Jadi, ya, perhatikan dulu. Mengenal satuan baku untuk mengukur waktu.
jam, ya, jam dinding, jam tangan itu sama, ya. Semuanya ada angka 1 sampai angka 12. Terus apa Bu yang harus diperhatikan dalam melihat jam? Ada 2. Yang pertama adalah jarum pendek. Dan yang kedua adalah jarum panjang. Intinya, ketika melihat jam, patokan kita hanya 2, yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Sudah pernah tahu jarum pendek seperti apa, jarum panjang seperti apa? Kalau belum tahu, silahkan diperhatikan jam dinding kalian masing-masing. Kalau enggak, coba perhatikan ini. Bila punya jam, di sini ada jarum panjang, ini namanya jarum panjang. Nah, yang agak lebih pendek adalah jarum pendek. Nah, sekarang yang pertama yang kita perhatikan adalah jarum pendeknya terlebih dahulu. Jarum pendeknya di mana? Ya, semisal nih, jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12. Maaf, jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12. Oke. Nah, itu berarti jam berapa? Jam 2.00. Oke. Gampangnya digambar sama Bu Bila. Oke, perhatikan supaya di sini. Dihapus ya. Ya. Oke. Nah, yang pertama adalah perhatikan jarum pendeknya dulu. Bila punya jarum pendek di angka 6. Oke, jarum pendeknya di angka 6. Terus jarum panjangnya di angka 12. Nah, kita gampang aja. Kalau ini jam 6 pagi, oke, kalau jam 6 pagi itu artinya ditulis dulu angka pendeknya di angka mana? Angka berapa ini? Angka 6. Ditulis 06. Dikasih titik. Kemudian perhatikan angka panjangnya di mana? Angka panjangnya di angka 12, di angka 12. Nah, kalau di angka 12 berarti dia itu tepat di angka 12 ini, berarti dia pukul titik 00 waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi diperhatikan dulu jarum pendeknya di angka berapa. Kalau di angka 12, di belakangnya adalah titik 00. Nah, sekarang ini yang pertama. Yang kedua, semisal kita tutup dulu pendananya. Pagi lo ya ini. Nah, angka jarum pendeknya itu di angka 9. Ya, yang kedua, yang pertama di angka 9. Berarti tulis dulu 09 titik. Ya, 09 titik. Jarum panjangnya di mana? Di angka 12. Berarti titik 00. Bisa? Nah, terus kalau semisal yang ketiga di angka 4, jarum pendeknya di angka 4. Berarti gimana? 04.00. Oke, kita belajar dulu kalau jarum panjangnya di angka 12 aja dulu. Nanti kalau kedepannya ada tambahan lagi. Yang penting kita memahami dulu. Kalau angka panjangnya di angka 12 berarti maaf. Jadi kalau angkanya di angka 12 berarti belakangnya titik 00. Yang harus diingat yang depan adalah jarum
Oke, bisa ya? Dihapus ya. Dikasih contoh lagi sama dia. Nah, kalau misal Bu Bila punya jam dengan jarum pendek di angka 4. Terus jarum panjang di angka 12. Tetap ya, jarum panjangnya kita garis dulu. Oke, terus yang kedua. Yang kedua, di angka berapa ya? Di angka 10. Jarum pendeknya di angka 10. Jarum panjang. Oke. Jarum panjang di angka 12. Terus yang satunya di angka 8. Jarum pendeknya di angka 8. Jarum panjangnya di angka 12. Oke. Terus gimana caranya? Nah, kalau semisal kita lihat ini pagi, oke, pagi ya, pagi jam 4. Kita lihatnya dari mana? Dari jarum pendek dulu. Tulis 0, tulis 04 titik. Nah, baru di belakang titik ini adalah jarum panjang. Jarum panjangnya di mana? 12. Kalau jarum panjang di 12 berarti di belakang titik itu 00. Kenapa? Karena angka 12 itu adalah angka perubahan di jam itu, baik dari pagi ke siang ya, ataupun dari menitnya. Perhitungan menit semuanya berubah di angka 12. 12 ini adalah patokannya. Jadi di belakang itu adalah 00. Nah, sekarang kalau pagi yang gambar kedua, jarum pendeknya di angka berapa? 10. Tulis di sini 10. Oke, baru dilihat jarum panjangnya gimana? Di angka 12. Tulis 0. Oke, bisa ya? Begitu juga yang ini. Jarum pendeknya di angka berapa? 8. Tulis dulu kalau 08 titik. Jarum panjangnya gimana? 12. Berarti di sini 00. Nah, kalau pagi penulisannya seperti ini. Nah, gimana kalau siang atau sore atau malam? Sama. Biasanya tinggal kita sebutkan jam 4 sore, jam 10 malam, jam 8 malam. Tetapi ada aturan lain, biasanya penulisannya kalau siang atau malam. Ya, kalau siang atau malam kita hitung dari sini, Nak. Jadi setelah angka 1 ini kita hitung 13. Kalau malam loh ya, kalau sore ya, ini sore atau malam loh ya, atau siang. Nah, berubahnya jam 12 ke atas. Nah, ini kita lihat 12 ini angka satunya kita hitung 13, 14, 16. Nah, kalau siang atau malam berarti kita bisa menggunakan jam 4 siang atau jam 4 sore ya. Tapi bisa kita menggunakan jam ini 16 titik. Angka panjangnya itu yang berapa? 12 sama 00. Berarti
kalau udah kita langsung tulis 16.00 ini nggak perlu dijelaskan dia sore atau pagi. Jelas kalau 16.00 berarti dia siang atau sore. Oke? Biasanya kita sebut jam 16.00 itu sore. Terus, nah kalau ini Bu, jam 10 ini Bu, gimana? Nah, biasanya kan siang atau malam ya. Sama, kita hitung dari ini mulai yang saat ini kita hitung 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kalau dia menunjukkan jam 10 malam, berarti ditulis pakainya 22.00. Contohnya apa? Karena kepanjangnya di angka 12 jawabannya. Nah, kalau sudah dituliskan dengan ini 22.00 berarti itu sudah mengartikan jam 10 malam. Oke? Tapi kalau hanya 10.00, kalau kita menggunakan ini, boleh malam kita menggunakan ini. Tetapi harus diberi keterangan pagi atau malam. Sama. Yang ini juga iya. Siang atau malam. Gimana caranya? Sama kita hitung. Kalau ini siang ya atau malam ya kan jam 8 malam. Tapi kalau jam 8 pagi ya nggak perlu kita hitung pakai ini satu ini kita ubah dengan 13. Langsung saja 08.00. Tapi kalau dia mintanya malam berarti kita hitung 13. 14, 15, 16, 17, 18, 8 itu 20 berarti ditulis di sini 20.00. Untuk 00 ya kan ini nggak panjangnya, jarum panjangnya di angka 12. Oke, 20.00 berarti dia sudah menjelaskan jam 8 malam. Kalau kita menggunakan atas ini, kita bisa 08.00, kita bisa menyebutkan jam 8 pagi atau jam 8 malam. Tapi di belakang sini harus ada keterangan yang pagi atau malam. Oke, saya. Nah, ini silakan dicatat di hasil fotonya ini tak kirim di grup. Oke. Setelah udah, Ibu bilang hasil tugas tentang pembacaan jam ya, untuk menghitung waktu ini, oke? Sekarang soalnya ada 6 nantinya. Yang pertama yang nomor 1 dulu. Jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Yang nomor 2, jarum pendeknya di angka 11, jarum panjangnya di angka 12. Terus nomor 3, jarum pendek dan jarum panjang ada di angka 12. Oke. Sekarang tugas kalian adalah kalau pagi ini berarti ya, kalau pagi jam ini dibacanya seperti apa? Silakan ditulis di sini. Nah, kalau siang atau malam pagi atau sore tadi, silakan ditulis di sini seperti catatan yang sudah Bu bilang kasih. Oke? Terus selanjutnya adalah nomor 4. Yang nomor 4,
jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Yang nomor 5, jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12. Dan yang nomor 6, jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12. Nah, caranya sama seperti yang cara yang diberikan Bu Bila. Nah, terus nanti ini coba dikerjakan ya. Nanti silakan ditulis. Nanti ini dikirim Bu Bila di grup. Oke? Nah, kalau sudah, silakan dibuka halaman 6 ya, halaman 6 ini tadi lanjutannya dari matematika, yaitu mengenai bahasa Indonesia, membaca teks pendek dan menemukan penggunaan huruf kapital. Ada yang masih ingat penggunaan huruf kapital kemarin? Yang pertama yaitu huruf kapital atau huruf besar digunakan untuk menulis apa cah? Nama orang. Oke, nama orang. Terus tempat. Contohnya apa? Kalau tempat Magetan, Madiun, Surabaya menggunakan huruf kapital. Terus yang ketiga, bulan. Bulan apa saja? Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Ya, tadi nama, terus nama tempat, bulan. Ya, terus yang keempat, yang paling penting adalah di awal kalimat. Ya. Di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital dan diakhiri menggunakan tanda titik. Oke? Terus yang kelima adalah nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Nah, di sini kita mengulang lagi menggunakan huruf kapital, tetapi ada tambahnya. Coba diperhatikan semuanya. Aturan saat tidur. Setiap orang membutuhkan tidur. Tidur berguna untuk mengembalikan energi tubuh. Cukup tidur juga mencegah penyakit. Maka dari itu, kita perlu tidur yang cukup agar kesehatan terjaga. Tidur memiliki beberapa aturan. Berikut beberapa di antaranya. 1. Mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. 2. Menggunakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu kecil. 3. Sebelum tidur, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama. 4. Tidur antara pukul 9 malam hingga 10 malam. Yang kelima, bangun antara pukul 4 pagi hingga 5 pagi. 6. Setelah bangun tidur, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama. Nah, yang bawah ini tugas kalian adalah memberi tanda atau dilingkari huruf yang menggunakan huruf kapital seperti biasanya. Contohnya semisal awal kalimat S, berarti S-nya benar menggunakan huruf kapital. Yang menggunakan huruf kapital silakan diberi tanda lingkaran. Nah, selain itu di sini ada tambahan, yaitu kata Tuhan. Jadi apapun yang menyatakan Tuhan itu menggunakan huruf kapital. Contoh, Tuhan, Allah. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Terus kata nama lain dari Allah, misal yang Maha Esa. Jadi semuanya menggunakan huruf kapital. Tambahannya adalah huruf kapital digunakan untuk menulis Tuhan. Contoh, Tuhan. Jadi T-nya menggunakan huruf kapital. Yang kedua, Allah. Hanya untuk menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, yang Maha
Esa. Nah, yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa? Allah. Berarti yang Y-nya menggunakan huruf kapital, M-nya menggunakan huruf kapital, E-nya juga menggunakan huruf kapital. Terus, satu lagi. Yang Maha Pengasih. Siapa yang Maha Pengasih? Allah. Berarti itu artinya yang Y-nya menggunakan huruf kapital, Maha, M-nya menggunakan huruf kapital, Pengasih, P-nya menggunakan huruf kapital. Ya, bisa dimengerti ya? Oke. Nah, tugas kalian yang ini dicatat aja dulu. Ya, yang menggunakan tambahan huruf kapital ini ya, dicatat, dipahami. Tugasnya tadi adalah memberikan tanda pada kalimat ini ya, pada cerita aturan saat tidur yang menggunakan huruf kapital. Mana aja yang menggunakan huruf kapital? Silakan diberikan tanda lingkaran. Oke? Kemudian kita lanjutkan dengan agama. Nanti di foto kok sama bila dimasukkan di grup. Dibuka agamanya halaman 27. Oke, silakan anak-anakku dibuka buku agamanya halaman 27. Mengenai kasih sayang. Oke, halaman 27 perhatikan kasih sayang kepada sesama. Yang bagian bawah, yang bagian atas sudah ya. Yang bawah, kasih sayang kepada sesama. Silakan dibaca terlebih dahulu mengenai materi tersebut, terus dijelaskan sama Bu Bila. Oke? Kasih sayang kepada sesama. Perilaku kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam harus kita teladani. Yang bawah lo ya, yang B lo ya. Kasih sayang kepada sesama. Perilaku kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam harus kita teladani. Perilaku kasih sayang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya yang berbuat kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan alam. Jadi semua yang ada di bumi termasuk makhluk hidup. Makhluk hidupnya itu dari mana, Bu? Makhluk hidup itu siapa, Bu, yang buat makhluk hidup itu yang menciptakan aku? Dek! Oh, Mama. Ya, jadi makhluk hidup itu apa, Bu? Makhluk hidup itu segala sesuatu yang ada di bumi ini, ya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, itu semua termasuk makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu dari mana, Bu? Ya, makhluk hidup itu dari diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu Allah. Ya, terus dibuka baliknya, macam-macam kasih sayang. Yang pertama adalah kasih sayang kepada orang yang lebih tua. Maksudnya di sini kasih sayang kepada orang yang lebih tua itu orang yang umurnya di atas kita. Gampangnya, kalau kita kelas 2 nih ya, kasih sayang kepada yang lebih tua contohnya adalah kasih sayang kepada kakak kelas. Kasih sayang kepada kakak kelas berarti yang ke kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Walaupun biasanya, Bu, saya biasanya main bareng kok, Bu, sama Mas Jidan kelas 3. Saya biasa main bareng, Bu, sama Mbak Zila kelas 3, ya, dan Mbak Nabil kelas 3. Boleh, nggak ada yang melarang. Tetapi kita harus tahu gimana cara menghargai mereka. Misal, ya, manggilnya pakai Mbak, Mas. Nah, itu juga. Terus
apa bentuk kasih sayang apa? Nggak beda-beda kan. Mbak, kamu tuh kelas 3 itu loh. Mbok ya, yang benar. Kita nggak boleh bersikap kayak gitu. Yang kalau bisa kita bersikap sopan. Mbak mau minta tolong. Nih Mbak, saya pengen main bareng. Kita berbicara yang sopan. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Menghargai itu bentuk kasih sayang loh, Cang ya. Nah, terus kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Contohnya apa? Ya, kasih sayang kepada yang lebih muda. Contohnya, ya saya ini ke kelas 1. Ya, ke kelas 1. Kamu adik kelas. Ojo macem-macem kowe karo aku. Aku wis kelas 2. Itu kira-kira boleh nggak? Enggak, itu nggak boleh. Baik kata buruk, buruk. Terpuji atau tercela, tercela. Terus gimana, Bu? Nah, sebaiknya kalau sama adik kelas ya, namamu siapa? Ya, kok kamu sendirian? Ayo main bareng ke kelas 2. Nah, itu salah satu bentuk kasih sayang. Ajak main bareng adiknya, itu juga salah satu bentuk kasih sayang. Walaupun kita lebih tua tuh, sama lebih muda, nggak boleh kita semena-mena, nggak boleh. Ya, kalau kita semena-mena berarti kita tidak punya rasa kasih sayang sama dia. Ya, diajak main, diberi, misal adiknya nangis, ya dieneng-eneng, ya biar nggak nangis, diajak main. Adiknya lapar, ibu nggak ada, ya diberi makan, kasih jajan, itu bentuk kasih sayang. Nah, kasih sayang kepada hewan, sebenarnya kasih sayang kepada hewan itu kayak misal kita memelihara kucing atau memelihara burung, ya siapa ini yang punya peliharaan? Terus memelihara kambing, ya, itu kan hewan toh ya, sama-sama makhluk hidup, misalnya kita kita nggak boleh membedain. Nah, terus kalau kita memelihara sewajarnya kita memberikan makan, gitu. Ora kok wis diopeni ora diombe ora dikai mangan, mati malahan kucingnya menyiksa. Terus gimana Bu? Bentuk kasih sayang ya diberi makan. Kayak burung yang kadang pagi dijemur, ya toh, dimandikan, dijemur, ya. Kucing juga iya, dijaga kebersihannya, dimandikan, ya toh. Terus dikasih makan, dirawat, dikasih tempat, ya. Ojo malah disio-sio, didumpali, gak boleh. Kayak gitu berarti kita tidak punya rasa kasih sayang. Terus misal ada semut lewat, ya langsung dipites dah mati. Padahal semut itu gak boleh dibunuh, ya. Kenapa ya? Kita harus betul saya gimana Bu? Ada semut itu buatan loh Bu, ini gimana? Harus diketek nih, atau dijemur biar semutnya hilang. Oke, jangan dimatikan, nggak boleh, ya. Semut itu nggak boleh, salah satu makhluk hidup yang dilarang untuk dibunuh, anak kayak gitu ya, nggak boleh. Kalau misal Bu ini di dinding-dinding disapu aja, ya, disapu itu dindingnya, biar semutnya pergi, ya, nggak usah dimatikan. Misal Bu tak kasih itu Bu minyak tanah biar cepat mati, nggak boleh, jangan. Ya. Mereka makhluk hidup, mereka punya hak untuk hidup, ya. Mereka juga punya kesempatan seperti kita manusia. Mereka punya alamnya sendiri. Selagi mereka nggak mengganggu, nggak seperti nggak boleh biar toca, ada yang nyopot ya. Tapi gigitnya kan nggak sakit banget. Ya nggak usah langsung dibunuh, disuruh mati aja. Ya. Terus kasih sayang pada tumbuhan dan lingkungan. Gimana Bu kasih sayang pada tumbuhan? Ya dirawat. Kalau punya tanaman disiram, ya disirami. Dikasih pupuk, itu adalah bentuk kasih sayang. Terus kasih sayang pada lingkungan, semisal kayak sampah, ya disapu lingkungannya. Terus sampah-sampah dibuang ke tempat sampah biar nggak berserakan di lingkungannya. Karena apa Cak? Semisal di taman nih banyak sampah plastik, terutama sampah plastik gak mbok sapu bertahun-tahun di situ, kan sampah plastik termasuk sampah anorganik. Kalau di sekolah buang sampahnya di tempat sampah warna apa Cak? Merah. Ya, itu sulit untuk terurai. Nah, susah ya, banyak sampah di situ mbok sirami, nggak bisa masuk ke sana karena terhalang oleh plastik itu. Ya, malah jadi penyakit buat tumbuhannya sendiri, ya. Tumbuhannya malah mati. Bentuk kasih sayang gimana Bu?
ya Bu sama-sama diambil, dibuang ke tempat sampah, ya didaur ulang. Caranya seperti itu. Nah Bu, tujuan kita kenapa tuh Bu kok harus punya rasa kasih sayang? Ya, kasih sayang sesama, kasih sayang orang yang lebih tua, termasuk orang tua, bapak ibu guru, terus kepada yang lebih muda, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada lingkungan. Tujuannya apa Bu? Kok kita harus punya kasih sayang? Tujuannya adalah mencari ridho, terutama ridho orang tua. Ridho itu apa Bu? Restu gamai, ya. Jadi kalau mau berangkat sekolah, salim kepada bapak ibu, cium tangan, minta doa, ya. Dengan mengucapkan salam aja kita sudah saling mendoakan, ya. Minta doa, Bu, saya berangkat sekolah, doakan saya pintar biar jadi orang sukses. Nah, itu penting. Kalau misal cuma cium tangan, Bu, saya berangkat, terus mengucap salam, assalamualaikum. Nah, berarti kita sudah sama-sama mendoakan. Nah, selama kalian berangkat sekolah tuh setelah pamit masuk jalan itu dari rumah ke sekolah, terus nyampe sekolahan, itu udah dapat ridhonya aja. Terus ridhonya itu buat mempermudah kita dalam menjalani aktivitas, ya, khususnya orang tua, ridho orang tua. Ya, kenapa Bu? Nah, ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua, ya. Jadi kalau semisal kita minta doa sama orang tua, ya Bu, saya pamit mau berangkat sekolah, ini ulangan, bahkan nanti dapat biji bagus. Terus ibumu bilang, ya Le amin, semoga atau bapakmu ini ya Le amin, semoga oleh biji api, ya seorang-orangnya ilmu yang bermanfaat. Nah, wes ibumu udah berbicara seperti itu atau bapakmu udah berbicara seperti itu, berarti Allah juga meridhoi kita. Selama kita berangkat, selama kita ujian, insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Karena apa? Ilmu itu nanti adalah bekal kita untuk kedepannya, terutama ilmu agama. Bekal di mana Bu? Kalau kita sudah mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ya? Yang pertama adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Anak soleh kuwi orang bakal soleh nek dia orang berilmu, cak. Kuncinya ada di ilmu. Nek dia berilmu, dia berakal, punya ilmu agama yang baik, pasti dia mengerti namanya anak soleh harus mendoakan orang tua yang selesai sholat. Yang kedua adalah amal jari, ya. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Orang yang berbagi ilmu itu nggak pernah ada ruginya, ya. Pahalanya terus mengalir. Jadi nggak boleh pelit-pelit sesama teman itu. Tapi maksudnya bukan aku orang PR kena nyontoh, ya, dicontohi. Bukan saya memberikan ilmu, bukan seperti itu. Tapi ajari temanmu. Aku nggak bisa nomor ini. Oh iya, tak ajari caranya. Jangan dikasih garap kerjaannya. Tak kasih tahu caranya ini loh. Caranya yang A. Misal 2 tambah 2, berarti angkanya 2 gini, tangannya ditambah 2. Nah, selama kita mau ngasih tahu caranya, berarti ilmu itu nanti tetap digunakan. Nah, selama dia berhitung pecah, ketemu hitung-hitungan ini, kan sengaja hitung-hitungan kamu itu. Selama itu ilmunya masih digunakan, kamu masih mendapat pahala. Kalau uang kan habis Bu ya, tapi kalau ilmu nggak pernah habis. Tetap kita bawa sampai ke mana. Sampai kita mati pun ilmu kayak kalau masih digunakan, ya selama itu juga masih mengalir, ya. Oke, ngerti ya? Kenapa Bu kita harus punya kasih sayang? Ya itu, biar hidup nyaman, hidup tentram. Selain itu untuk mencari ridho. Apalagi ridho orang tua. Karena apa? Karena ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua. Ya, nek ada nggak punya kasih sayang, semena-mena, seenaknya, menggunjing, mengolok-olok, ya itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, udah nggak ada gunanya, nggak dapat ridho, malah nambah dosa, terus mengurangi saudara. Sama manusia ini kita adalah bersaudara. Jadi apa? Hidup itu cuma sekali, setidaknya kita harus bermanfaat kepada orang lain. Nah, salah satunya biar bermanfaat adalah kita memberikan kasih sayang kita ke sesama. Biar apa? Biar langgeng, silaturahminya langgeng, gitu. Biar persaudaraannya tetap. Karena bersaudara, semakin banyak saudara, semakin banyak bersilaturahmi, itu juga salah satu untuk memperpanjang
umur. Jadi umurnya adik kita tambah berkah. Oke? Jadi anak-anakku ya. Nah, sekarang tugas kalian silakan dikerjakan halaman 29 ini, uji kompetensinya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. PR ya. Dikumpulkan minggu depan. Nanti kita ada pelajaran agama lagi hari Selasa. Nah, untuk tugas matematika tadi, yang tematik tadi dikumpulkan hari ini. Oke? Nah, cukup sekian dari Bu Bila. Tetap semangat, gak boleh pesimis, oke? Gak boleh putus asa, tetap belajar walaupun di rumah, ya. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Karena itu tadi, ilmu itu bakal kita bawa sampai kita mati. Dan ilmu itu akan pernah, pahalanya ilmu itu akan pernah terputus walaupun nanti kita sudah mati, ya. Gak boleh patah semangat. Bisa ya? Bisa? Pasti bisa, oke? Setelah itu, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Sekian dari Bila, sampai ketemu hari apa ya berarti? Kalau besok kita pelajaran TVRI berarti hari Kamis. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.